Ya, Pasha tapi. Uranus ternyata yang keluar. Dibuka. Kali ini senjata rahasia ya seharusnya ini untuk SRG juga. Nah tapi kalau ngelihat glue yang sudah diambil, ini Uranusnya bakal lumayan berkuasa sih Uranusnya. Aku merasa kayak pick Hayabusa juga bukan pick yang menang lawan Lancelot. Yep. Kita tahu Tone Rose Phantom Execution ini bisa escape dari Shadow Kill. Dan akan sangat-sangat lama sekali untuk Karl TZ kalau emang targetingnya bener-bener mau ke Lancelot. Ya, dan jangan lupa nih, berarti Hayabusanya harus bisa menjadikan item cepat juga di early game. Kalau pengen menumbangkan Uranus. Kalau dia lagi ketinggalan level, ketinggalan item, Uranus bakal bahagia aja. Ngumpulin stack-stack pasifnya dia, regennya akan jauh lebih cepat lagi dan gak kurang-kurang nanti buat regen dari Uranus. Ya, jawaban atas Uranus juga ada carry, tapi carry bakal kesulitan ketika ada Parker dan juga Lancelot. Ya, karena range-nya pendek banget ya. Iya. Untuk nge-meltdown Uranus yang akan jadi depannya, atau mending udah cuekin aja Uranusnya, fokusin ke yang lain. Sebenarnya pengen bilang cuekin ya, tapi itu nggak bisa cuekin juga karena damage dari tim Liquid Philippines ini mereka nggak bisa yang instan buat ke Uranus sekarang. Granger sih paling pilihannya. SRG OG bisa nge-ban itu. Mereka ban Granger biar nggak memberikan itu ke Oheb. Karena kita tahu tipe dengan Sky Pierce, Uranus ini akan sangat mudah sekali untuk di meltdown. Karena Uranus ini kuatnya di regen, bukan di full HP, beda sama Hylos. Dan itu yang mungkin perlu dipertimbangkan nanti di band yang kelimanya. Bruno! Oke, Bruno band masuk ternyata ke dalam list dari respect-nya Coach RC. Wah, tapi kalau Bruno di band ya, apakah kita harus melihat lagi nih Roger yang bisa diambil dengan Innocent juga? Karena secara Roger akan ngikut loh kebayangannya dari Hayabusa buat Coach Shadow. Mumpung lawannya Lancelot, kenapa nggak Ohebnya ngambil Rogernya? Bisa susah juga loh buat Lancelot menghadapi Roger. Bisa. Mau build apapun. Ya. Compatibility-nya lebih baik di TLPH kalau ada Roger. Mungkin karena TLPH ini ngambil duluan aja Bu Del. Oh, Granger di band ya. Tepat kan dia. Apa nih, dipaksa Moskov kah? Atau mereka ambil Rom-nya dulu. Karena rebutan nih, untuk Rom dari kedua tim belum kebuka. Ya, bentuknya Rom dari SRG mereka bisa mainin Chow nanti. Main pick off ya. Iya. Yang penting screening hero-nya open. Boleh sih. Atau JP duluan yang bawa contoh. Wah. Itu bakal lebih plot twist ya Om. Nah. Kayak dia membiarkan nanti, oke, SRG OG mau apa nih? Main roamernya. Oh, Hilda. Hilda roamer. Hilda Romer, yes. Nge-mirroring untuk Lancelot-nya. Yep. Pasti. Dan Pasti. nge-screening biar gimana caranya Lancelot nggak jadi. Betul, dari awal ya pasti ya. Level 2 lah, level 2 lah. Level 2 bisa langsung masuk jungle-nya. Atau ya level 1 pun bisa untuk cari informasi di purple atau di orange. Tapi jujur aku bukan, bukan orang yang suka Hilda Romer. dengan Hilda Romer. Iya, aku kurang suka sebenarnya. Nggak ngefans sama Hilda Romer. Nggak ngefans banget. Hilda EXP iya aku suka. Kenapa? Screeningnya dan levelingnya lebih gampang. Kalau Hilda Romer tuh kayak udah under level, Pasti ya. disuruh nyari informasi, invade jungle, invade bush. Tapi ternyata kalau misalkan ketemunya lawan yang lagi siap gitu kan, dengan setupnya, wah bonyok lah kita. Nggak bisa kabur juga, akan sulit juga sendirian di situ. Dan Kimi Kimi Gold Lane. Gatot Kaca, Kimi Gold Lane. Seberapa suka kalian melihat Kimi di Gold Lane untuk SRG OG? Jujur kalau dibuka di awal aku kurang suka. Kimi Golden better kalau di red side. Karena bisa ngagetin kan. Nah ini kalau dibalik misalnya dari tim Liquid Philippines, mereka kebuka kayak yang bisa menang lane lawan Kimi. Ini bahaya banget. Ya, menang lane Om. Cloud di Blazing Duet langsung. Oke, sepertinya kalian agak sedikit bimbang nih. Tim mana yang lebih enak untuk mengeksekusi dari segi draftnya? Siapa? Aku powernya mungkin di SRG ya kalau game yang sekarang ya. Karena mereka lebih balance. Dari jungle sampai dengan gold. Ya goldnya gue kurang suka. Tapi ya oke lah gitu masih bisa diisi dengan Kimi. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu suka dengan Hilda Romer, tapi aku ya tetap melihat Sanford dengan glue-nya. Wow, hero power sudah didapatkan oleh Sanford. Namun, bagaimana Land of Dawn akan berbicara? Karena suara akan kita dengar dari Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Land of Dawn bukan hanya ingin berbicara tapi juga akan bergoyang berdeklarasi monster. Sanford bukan hanya di match ini. Dari awal dia muncul di Riyadh, Saudi Arabia. Dia udah menggetarkan Land of Dawn sebagai penggendong handal. Oke, tapi ini dia 1 poin memimpin ya untuk tim Liquid PH. 2-1 skor sementara. Tapi best of 7 game yang akan panjang mungkin bisa terjadi. Apakah SRG mampu mengejar? Dan kita akan lihat juga Liquid, kalau Sandy dia menang, dia masuk match point loh. Oke, itu yang berbahaya. Match point. Tapi nampaknya di arah top kita lihat ada sedikit first blood. Surprise.
Flicker telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak, tapi first blood tetap didapatkan pasukan dari Team Liquid tanpa ada basa-basi, tanpa ada pertukaran bahkan sama sekali, Lim. Wow, kayaknya movie udah terbaca deh. Ketika memang ada Uranus itu akan cut wave, itu akan coba untuk nge-zoning. Yang terbaca oleh tim Liquid PH jadinya, ya udah Uranusnya bakal langsung kepegang. First blood lumayan banget sih ini. Bikin Kerama jadi lumayan under, walaupun ya dari gerobak yang bawa XP-nya masih ada. Iya, kalau tadi gerobaknya udah nggak ada ya, wah bakal berat sih nanti ketika dia di arah Turtle. Karena memang fokus sekarang Uranus ini adalah memang zoning aja, cukup sampai di situ loh. Ya sebenarnya untuk experience sekarang ya, karena patch terakhir minion di XP Lane itu diperbanyak untuk experience-nya. Jadinya harusnya masih aman, tapi JP mau dipanis. Bakal coba dibalaskan kembali keadaan panis antara satu buah poin kill, tapi tidak mampu berhasil mendapatkan apapun. Meanwhile Oheb dia gak kenal takut untuk melakukan adu pop kick. Tapi jangan dilupakan, Inosi tetap akan lebih sakit ketimbang Oheb untuk menit-menit seperti ini. Oh, Yuns, hati-hati, dilempar lagi ke belakang. Tapi nggak connect lagi-lagi Shadow-nya ya. Quad Shadow-nya agak sedikit basah kayaknya tangan Kaltes ini. Udah 2 kali kita menangkap ya. Iya, basah atau salah predik itu juga masih kita pertanyakan ya. Walaupun dalam kondisi on the way greatest of all time, face MLBB. Tapi kali ini lihat Oheb dari one by one situation dengan Innocent depan sana. Bakal coba dipasang dengan dia cukup besar dari JP. Mendengar bahwa ada Kaltes, sang eksekutor berhasil mendapatkan kill-nya. Wah, mahal banget sih dikasih ke Kaltes. Dan ini rapi banget loh. Seakan-akan rotasi dipimpin habis. Sanji yang isi atas, Cluenya langsung setup di bagian depan. Karena dia tahu walaupun berlahan di level 3, dia bakal di level 4 dengan waktu yang sangat tepat. JP bakal menutup jalan di belakang Senkis berada dengan Kram langsung zoning out juga menuju ke Kaltes. Pada dasar keluarkan dan Sunfall hilang. Instant damage menuju ke belakang Senkis mau tidak mau penta executionnya harus keluar dari jeratan Team Liquid. Sanji bakal didorong mundur ke belakang, tapi menzoning out karena Sanji juga butuh konsekuensi. Terlalu banyak sosial yang dikeluarkan, bahkan JP di pasar Retribution. Kaltes! Grandest of all time, the blast is from Oheb. Menutup ke arah Sromi. Oheb dengan melakukan satu rotasi yang sangat cepat dengan arus sungai, membuat yang mulai berhasil dengan keuntungan maksimal. Yungs terperangkap, bakal coba dipaksa oleh Sunfall. Tidak ada jalan untuk pulang selain Avatar of Guardian. Dan lihat 100 turtle kill dari Kaltes di MSC. Wah, ini genap jadi 100 ya. Tapi ini turtle pertama di game kali ini membuat itu akan snowball banget. Ya kita tahu sama-sama assassin dan power retribution, Lancelot akan unggul, Tonros retribution, siapapun bakal bilang iya, itu akan lebih enak untuk last hit. Cuma tadi bayarannya ada Innocence ya, yang full plating di bagian bawah juga. Jadi kayak memang yang dilepas sama Oheb ini lumayan ya timpal lah, bisa gue bilang sepadan juga. Risk high itu. Ya makanya goldnya masih dipegang oleh tim Liquid, tapi kalau untuk individu, Sanji sengaja, oke. aman sih, masih aman. Iya ya, kalau sengaja tapi terlalu banyak nggak sih menahan damage-nya? Cuma ya selama masih aman fine sih. Mungkin ya tadi ada perhitungan yang dipikir oleh Sanji bisa dibalikin gitu kan. Belakangnya tuh banyak teman-temannya juga. Tapi ya Innocence harus Kembali lagi menjadi target utama Innocent. Kali ini memiliki flicker tapi masih coba ditahan. Dengan shadow kill yang dia miliki tidak bisa mendapatkan poin kill atas Innocent dan Avatar Guardian. Sanji seperti biasa trigger santai, tenang, damai. Seakan-akan gak ada apa-apa di sana. Ditungguin kalau bisa sampai dengan kuping baru dia flicker. Itu dia. Bener-bener ya nggak panikan nih. Kayak sedikit berbeda ya dengan sebelumnya gitu kan. Dengan match-match sebelumnya juga. Tapi ini harus tetap hati-hati loh. Jangan sampai, ini hero momentum kan. Jangan sampai nanti mereka mendapatkan momennya dan tiba-tiba dibalikin. Ya, karena Oheb juga kita harus lihat dengan kondisi dia menggunakan flicker. Unbreakable itu nggak bisa dihindari loh. Unbreakable Avatar of Guardian nggak bisa dihindari sama dia. Jadi mau tidak mau, dia juga harus masuk dengan minimal stack penuh. Walaupun dia nggak punya target, stacknya dulu penuh. Tapi lihat di arah bottom lane, Oheb akan coba untuk bertahan. Davis tadi terlalu sakit. Dengan ada Battle Man rematch, yang berhasil menyelamatkan dirinya. Masih ada flicker, berhasil tapi lihat, Oheb masih bertahan di sana. Dengan flicker yang dia miliki, dia nggak terlalu takut. Dan gocekan Battle Man rematch. Membuat Oheb masih selamat dari bottom lane. Terlalu banyak yang dikeluarkan dari bottom lane. Membuat Kaltes bisa mendapatkan turtle dengan free. Mendengar belakang ada semua jawaban. tapi nampaknya Sunfall mencoba untuk menunggangi Keram. Tapi kalau Keram ditunggangi tanpa ada pertukaran dan malah Sunfall yang tumbang, jadi malah greedy nggak sih, Lim? Wah, ini serius, Sunford yang nggak mau mundur kah? Dia coba untuk tempel terus dan ini mengganggu sekali untuk Sekis. Oke, mengganggu tapi dia nggak boleh lupa juga Sekis masih bisa kabur. Bahkan coba dipaksa di depan sana Sekis. Satu hit terakhir, memilih untuk mundur dengan flicker yang dikeluarkan. Apakah worth it flickernya? Ini lama banget tapi sih.
Serius, yang dilakukan oleh Sanford itu ngebayang tem dengan sangat lama. Bawahnya gak ada flicker. Jangan lupa kata sebut gak ada flicker. Innocent. Bahkan langsung ada Innocent dengan shadow kill. Kembali lagi Courtesy sebagai eksekutor semuanya. Suapin Courtesy, semuanya ngasih makan Courtesy. Karena gak butuh waktu lama kalau Courtesy-nya bisa kencang lebih awal. Wah, tapi ini Stormy nggak bisa sih. Tengahnya harus dilepas. Bodyguardnya ada dua, bos. Ada Sanji, ada JP. Jadi mau nggak mau tengahnya akan terbongkar. Vision mereka akan semakin berkurang. Plus, lihat Sekis ketinggalan level 3 level loh. Wah, preman hutan di depan sana menangkap karena Sekis. Lihat dia ada Tauros kembali. Untungnya masih punya double puncher. Bayangkan kalau tidak terperangkap dengan Sanford. Gulu-gulu yang cukup mengerikan. Itu dia, bahaya banget nih. Dan ini akan terus berlanjut loh. Karena di bagian bawah lihat. Targetnya. Innocence, dia udah ada flicker. Cuma kalau sampai kebuang lagi, berarti Courtesy akan ke dia lagi. Iya. Itu akan selalu terjadi repeat. Dan sekarang nggak ada solusi untuk Sanji gue lihat. Ya benar. Dengan adanya Innocent yang tidak dijaga, ini repeat order terhadap kill yang dilakukan Innocent ini selalu akan berulang nih. Dan bahkan di depan sana, surprise, berjalan ke belakang, Sekis, punya pencapaian sukses tapi kuat Shadow Predicted yang bagus banget dari Courtesy. Sayang sekali di dalam turret dan tidak ada jarak untuk mengeluarkan Shadow Kill-nya. Cuman emang agak susah ya Lancelot versus Hayabusa. Karena ya lagi-lagi Shadow Kill bisa di-dodge dengan Tonros itu nggak adil lah pastinya untuk dari Hayabusanya sendiri. Makanya tadi kayak Sekisnya masih bisa selamat. Tapi invade ke arah Purple Buff ini gak bakal berhenti. Oke, Sekis belum punya purple buff, masuk lebih dalam. JP target utama mereka, poking damage udah cukup. Tapi makan karena JP dengan flicker yang dia miliki kayaknya gak cukup worth it. Poking menuju ke arah sosok Yum, memaksa ke arah Avatar of Guardian. Itu membuat tim Liquid akan free. Tapi JP, apa yang dilakukan? Console Gaming, distraction, dan bahkan Federal Estrik yang gak maksimal. Membuat para pasukan tim Liquid mengundurkan kembali. Tapi tim fight Avatar of Guardian dari Yusanya untuk mundur ke arah belakang. Itu yang sudah diperkirakan. Flanking gaming yang terjadi. Dan membuat para pasukan tim Liquid mereka berhasil mendapatkan Yusa juga Sekis. 3 poin kill. Liquid memporak-porandakan Selangor Giants di menit yang ke-7. Wow, terlihat sangat berbeda dengan game yang pertama. Liquid mereka menunjukkan bahwa mereka memang sedang di atas angin. 2 game sudah kita lihat Liquid memimpin, tapi bahkan sekarang ketiga kalinya Liquid akan memimpin kembali. Oke, kalau ngomongin dari traction pulse target utama mereka karena belakang, jangan lupakan itu aja Big belakang. Bayangkan kalau tidak ada minion itu dia bisa akan cukup maksimal. Turret tetap didapatkan. Sanji tidak mau terlalu terburu dan lihat apa yang dilakukan oleh Sanji. Dia menang. Ternyata backnya berhasil. Di belakang tidak tutup dan duet from Bohem berhasil menutup. Looking for wipeout dan mini bencana. Tim Liquid Philippines memporak-porandakan Selangor Giants di menit yang ke-8 mencoba melakukan one strike push. Tapi sayangnya tidak ada minion di depan sana. Iya. Itu ada satu katapult aja akan dicoba itu. Katapult yang sekarat pun akan dicoba. Karena pas banget dari spawn minion. Dia akan maju, mungkin akan di TB-in sama JP. Sampai tumbang pun dia akan TB. Dan itu bisa tadi kalau ada satu lagi. Sayangnya tadi udah terakhir dan udah habis. Sekarang reset lagi, tapi 10.000 di menit 8. Bahkan ngomongin JP pun Mikir 2 kali. gua rasa gak bisa sih. Gak bisa, mikir 2 kali. Short skill karena JP aja itu udah harus dipikirkan berkali-kali, Lin. Oke, dan kita lihat winning condition dulu ya. Selangor Red Giant, dia masih punya high ground defense. Ada Stormy, mungkin nantinya ada misplay yang terjadi dari Liquid juga bisa diharapkan ya. Ada misplay yang terjadi dari Liquid, dipunish, goldnya mengejar, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk high ground 2, ada Kimi, ada Parsia. Sebenarnya lumayan kuat. Cuma ini masalahnya dia Courtesy nih. Gimana caranya nangkap Courtesy biar nggak ada serangan ke backline-nya? Iya, dia sumber masalah. Dan satu, selain sumber masalah itu dia tim Liquid dengan recall. Gimana ya di recallin adik abang tuh rasanya gimana Ci? Lumayan ini sih pusing bala. Sakit juga ya. Sakit pala sih. Sanji Sanford, makan coba. Oke, Sanford bakal coba di all in. Sanji mencoba untuk menutup jalan yang diberikan. Gak tumbang. Monster kill yang top lane untuk no-win. Mereka kehilangan Sekis. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Tiffany menjadi pilihan utama dengan Yulz akan coba dimakan para pasukan dari tim Liquid. Mereka satu persatu menggerogoti sang juara bertahan. Belajar dua Bohem bersama dengan Shadow Kill yang diberikan oleh seorang Courtesy. Gak bisa. Dan ini dia di depan mata. Kemenangan match point. Tim Liquid memporak-porandakan Crown. Flicker bakal coba dibawa oleh Sanford. Mencoba untuk menuju ke belakang. Baik tadi dilakukan tidak berhasil. Sekis versus everybody. Sekis can do it. Tebakan ini bencana. Match point berhasil didapatkan oleh